Halo pemirsa, kita melanjutkan kelas sejarah liberalisme sesi yang ketiga, membahas tentang para budak kulit putih. Ya, teman-teman, kalau dalam sesi 1 dan 2 kita lebih banyak mengungkap tentang bagaimana kontradiksi cita-cita liberal tentang kebebasan individu dan kemerdekaan semua orang, kesetaraan, tetapi ternyata berkontradiksi dengan perbudakan, khususnya terhadap orang-orang kulit berwarna seperti Indian dan juga orang kulit hitam. Tetapi bagaimana dengan fenomena yang lain yang terjadi juga di negara-negara liberal seperti Amerika dan Inggris, yaitu adanya orang-orang yang sebetulnya juga satu ras, juga berkulit putih dengan orang-orang pada umumnya di Inggris dan Amerika, tetapi status mereka tidak jauh berbeda dengan budak kulit hitam. Dan dalam beberapa kasus, seperti yang bisa kita lihat nanti, bahkan beberapa merasa kondisinya lebih parah. Nah, inilah yang akan kita bahas di sesi yang ketiga ini. Jadi bagaimana kontradiksi liberalisme itu semakin nampak, semakin diungkap ya di dalam praktek menyejarahnya. Kita mulai dengan adanya kegiatan atau tindakan saling tuduh di antara Inggris, Amerika, dan juga nantinya antara Amerika Utara dengan Selatan, yaitu tentang tuduhan kemunafikan. Amerika menuduh Inggris munafik, ya liberal tapi kok kejam begitu, atau masih menjalankan praktik-praktik yang seperti perbudakan, dan kemudian Selatan yang nantinya dituduh masih memperbudak kulit hitam, tapi juga dia menuduh balik kemunafikan Utara. Jadi masalahnya adalah tidakkah relasi perbudakan masih mewarnai masyarakat Inggris? Ya, jadi waktu Revolusi Amerika dan Inggris menuduh Amerika ini tempatnya perbudakan kulit hitam, ternyata dituduh balik. Bukankah relasi perbudakan itu juga sebetulnya masih mewarnai masyarakat Inggris? Kita bisa menemukan ini meskipun tadi itu sebetulnya polemik ya, lebih dipicu karena konflik antara dua wilayah yang dipisahkan oleh Samudra Atlantik itu. Tetapi sebetulnya kita bisa menemukan konfirmasinya dalam sejarah. Misalnya, ekonom Adam Smith mengakui adanya jejak-jejak perbudakan di Inggris, misalnya dalam sekan, khususnya di Skotlandia, gitu ya. Itu bisa kelihatan misalnya dari bagaimana kondisi para pekerja tambang itu yang sebetulnya tidak jauh berbeda dengan budak. Dan juga kebijakan-kebijakan di mana kalau seseorang itu membeli tanah, ya khususnya ini tanah yang punya sumber daya seperti tambang ya, di situ itu pembelian tanah itu selalu mencakup pekerja dan keluarga yang bekerja di situ. Jadi kalau beli tanah itu sekaligus ya orang yang penggarapnya. Dan mereka ini memang tidak seperti budak, mereka masih punya beberapa hak, misalnya boleh menikah, terus boleh punya properti dalam batas tertentu yang minimum. Kemudian nyawanya itu juga dijamin hukum setempat. Artinya si tuannya ini yang mempunyai tanah tidak bisa semena-mena mengambil nyawanya. Jadi nyawa si pekerja ini bukan menjadi hak mutlak dari tuan tanahnya. Tetapi ya bisa dibilang ya ini masih semi budak lah begitu. Lalu selain ada pekerja yang bekerja di ladang, di pertambangan, ada juga model-model pekerja seperti pekerja domestik yang mengurus rumah tangga. Ini bisa pria, bisa wanita ya. Dan mereka ini statusnya juga nggak jauh beda sebetulnya dengan budak, bisa dibilang. Kenapa? Memang mereka ada hukumnya ya, tidak boleh dibunuh atau dimutilasi dengan semena-mena oleh tuannya. Tetapi mereka tetap boleh dihukum fisik oleh tuannya. Artinya si tuannya ini berhak memberikan disiplin. Dan jika proses pendisiplinan itu berujung pada kematian, kalau itu selama itu nggak disengaja, itu bisa dimaklumi.
ya. Mungkin kita ingat hari ini seperti nasib-nasib TKW di daerah-daerah Timur Tengah begitu ya. Mungkin ya ini mengingatkan kita. Tetapi ini kenyataan yang terjadi di masa itu. Kemudian juga pekerja-pekerja domestik ini dihalang-halangi tuannya untuk menikah. Ini untuk yang pria ya. Tetapi kalau perempuan lebih lagi, dia akan cenderung dilarang karena khawatir bakal mempengaruhi performa kerjanya. Jadi hak-haknya sebetulnya juga sangat minim. Nah, kita juga bisa melihat fenomena di Inggris di abad ke-19 yang salah satunya kalau dalam tradisi Marxis itu diungkap Engels dengan mendetil sekali ya lewat risetnya di tengah-tengah kelas pekerja Inggris, di mana nasib mereka digambarkan begitu parah di masa-masa awal kapitalisme Inggris. Misalnya si John Calhoun yang kemarin juga kita sebut di sesi pertama, pernah menjadi Wapres Amerika Serikat, itu menuduh. Ya, tentu saja ini polemik ya, tetapi kita bisa melihat ada juga kebenarannya. Dia mengatakan apa? Dia membela Amerika ya. Dia menunjukkan bahwa meskipun di Amerika Serikat itu ada perbudakan, tetapi nasib budak-budak khususnya di wilayah selatan itu sebetulnya bisa dibilang lebih baik daripada kelas buruh di Inggris. Kenapa? Karena mereka ini diperlakukan dengan baik oleh tuan dan nyonya mereka. Mereka dipelihara hingga tua atau waktu sakit. Dan ini tidak sepenuhnya salah sebetulnya. Kenapa? Karena tempat-tempat kerja di Inggris itu dikenal mengerikan sekali di masa-masa itu, yang bahkan disebut bagaikan teror bagi para pengemis hingga mereka tak berani mendekat ke kota. Jadi bayangkan pengemis yang sudah miskin, yang tidak punya banyak, dan sangat bergantung pada belas kasihan orang lain, tapi mereka pun bahkan takut kalau harus masuk ke tempat kerja seperti itu, karena tingkat eksploitasinya luar biasa dan kondisinya sangat parah di sana. Jadi digambarkan di situ bagaimana orang-orang ditumpuk. Mungkin teman-teman pernah melihat foto-fotonya juga ya, bagaimana dalam satu ruangan sempit itu ditumpuk mereka. Lalu kemudian Engels juga menjabarkan bagaimana keluarga-keluarga yang ada tuh dipisah. Ya, jadi ada ruangan-ruangan yang dipisah menurut ini, satu untuk pria semua sama-sama, kemudian yang wanita sama-sama, dan anak-anak juga sama-sama supaya tidak memberi pengaruh. Jadi semua ditumpuk di ruang masing-masing, dan dengan jumlah orang yang ada itu ruangannya sangat kecil. Kondisi yang sangat parah ini yang juga akhirnya mendorong banyak di antara mereka yang sampai sengaja melakukan kejahatan, melakukan kriminalitas, karena penjara itu dianggap masih lebih baik, atau bahkan tidak sedikit yang memilih mati kelaparan atau sakit-sakitan daripada harus bekerja dengan jam kerja yang sangat tinggi dan upah yang sangat minimum. Nah, dengan banyaknya kemiskinan di Inggris pada waktu itu kita bisa menyoroti juga bagaimana tatanan liberal dalam masyarakat Inggris ini menyikapinya. Ya, tentu saja jelaskan Marx di bagian akhir Kapital volume pertama, dan sempat kita singgung dalam pengantar ekonomi politik Marxis, itu adalah hasil dari akumulasi primitif ya, dari perampasan lahan-lahan kolektif menjadi privat, sehingga banyak orang yang terlepas dari alat produksinya, tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya sendiri, sehingga mau tidak mau harus ke kota dan menjual tenaga kerjanya, dan harus rela ditumpuk-tumpuk dan dipisah dengan anggota keluarganya yang lain itu. Nah, bagaimana kebijakan liberal menghadapi masalah ini? Lagi-lagi John Locke, filsuf Inggris, tokoh
atau bapak liberalisme, ini mengusulkan supaya anak kecil berumur 3 tahun ke atas tuh menurut dia memang sudah harus bekerja. Ya. Jadi setelah selesai disusui, tidak bergantung pada ibunya lagi, dia harus dilepas untuk bekerja. Tentu saja ini untuk anak-anak dari kelas proletar. Mereka yang terlahir dari kelas borjuis tentu saja tidak. Nah, menekan jumlah tempat-tempat minum yang dianggap melemahkan semangat kerja. Jadi bar atau toko-toko yang menjual minuman beralkohol itu coba diminimalisir karena itu dianggap melemahkan semangat kerja. Lalu pengemis yang ada itu ditandai dan dibatasi aktivitasnya. Jadi cuma boleh pada jam-jam tertentu dan di lokasi-lokasi tertentu. Bahkan dibentuk kelompok khusus untuk mengontrol pengemis-pengemis ini. Dan akhirnya mereka juga membangun rumah-rumah koreksi. Ya, istilahnya koreksi, tapi sebetulnya di situ dipekerjakan paksa dengan upah yang sangat minimum dan dipekerjakan dengan begitu keras. Nah, ini yang menjadi cikal bakal dari gagasan tentang penjara dalam konsep yang lebih modern ya. Jadi rumah-rumah koreksi di mana orang ya memang dipaksa untuk bekerja begitu ya. Jadi alih-alih menjadi lumpen proletariat, orang didorong atau dipekerjakan supaya produktif. Nah, lainnya salah satu sarana untuk channeling, mengkanalisasi banyaknya pengangguran dan orang-orang terlantar ini adalah menjadi prajurit perang. Lagi-lagi ini dari Amerika ya, olok-olok dari Benjamin Franklin, salah satu bapak bangsa Amerika yang sempat mengatakan bahwa posisi prajurit Inggris itu sebetulnya tidak berbeda jauh dengan budak. Ya, jadi terkenal begitu buruknya kondisinya, perawatannya, upahnya, fasilitasnya, sehingga hampir mustahil ada yang mendaftar sendiri untuk jadi tentara. Dan sementara itu ada kebutuhan yang besar dari Inggris karena mereka punya empire ya, punya imperium yang menguasai dunia. Ada kebutuhan besar untuk mempertahankan koloni dan juga dominasi di laut. Jadi butuh banyak pelaut juga, karena British Navy atau Royal Navy, Angkatan Laut Inggris itu selama berabad-abad mendominasi dunia. Di sini pula kita menemukan ironi, lagi-lagi. Kalau dalam sesi kedua tadi kita sempat mendengar tentang Abraham Lincoln yang dikumandangkan sebagai presiden pembebas para budak, tapi sebetulnya tidak merencanakan integrasi antara kulit putih dengan kulit hitam, dan kita bisa lihat bagaimana beberapa abad setelahnya itu masih menjadi masalah yang diangkat di zaman Martin Luther King Jr. Nah, kalau di Inggris ada juga tokoh yang terkenal sekali ya, dan sering diagung-agungkan dari kelompok Kristen, di mana ada tokoh Kristen di sana yang juga saleh, William Wilberforce, yang memperjuangkan pembebasan kulit hitam atau penghapusan perbudakan di Inggris, dan itu juga tidak mudah. Dan bagaimana dia tergerak oleh nasib budak kulit hitam, tapi dia bisa dibilang abai terhadap nasib orang-orang kulit putih yang dalam tanda petik juga nasibnya itu tidak jauh berbeda dengan budak. Dan untuk mengisi kebutuhan prajurit dan pasukan Angkatan Laut Inggris ini, tidak sedikit juga yang digiring paksa dari jalan-jalan. Jadi di jalan-jalan orang-orang sampai takut ya katanya. Jadi langsung ditarik begitu supaya masuk menjadi prajurit. Dan kita melihat soal adanya pekerja tambang, pekerja domestik, kemudian proletar di Inggris, pengemis, prajurit,
kerja paksa di penjara, tapi juga ada hukuman mati dan deportasi. Ini semua terkait dengan pembentukan kapitalisme awal di Inggris ya, di mana ada akuisisi lahan-lahan kolektif, kepemilikan kolektif menjadi properti pribadi, dan semakin ketat hukum memproteksi properti pribadi. Misalnya hukum untuk mencegah pencurian, kemudian hukuman keras untuk pencurian. Nah, ini sangat diperketat. Tokoh-tokoh liberalisme seperti John Locke sangat mendukung ini. Jadi bahkan tidak sedikit hukuman melanggar kepemilikan pribadi ini berujung pada hukuman mati. Nah, disinilah kalau kita membacanya dalam kerangka Marxisme, kita bisa melihat bagaimana memang akumulasi primitif itu berdampak pada peningkatan kriminalitas. Kriminalitas di dalam tanda petik ya. Artinya itu sebetulnya bisa kita baca juga sebagai reaksi balik dari mereka yang direbut haknya. Tapi disebut kriminal itu oleh kelas penguasa. Tetapi akuisisi kepemilikan kolektif menjadi kepemilikan pribadi yang mendahului itu semua tidak dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya kriminal. Demikian juga seperti di Indonesia hari ini kan kita bisa melihat dengan jelas proses privatisasi itu tidak dianggap sebagai kejahatan, pencurian, kriminalitas, tetapi sebaliknya kalau ada reaksi balik itu dituduh subversif atau mengganggu keamanan negara. Nah, disinilah kita bisa melihat juga bagaimana negara-negara kolonialis seperti Inggris itu mengerjakan atau mengisi kebutuhan tenaga kerja di tanah-tanah koloninya, ya, seperti Amerika dan juga Australia dan juga yang lainnya. Ya, kita bisa membacanya bagaimana hukuman mati ini seringkali demi mengisi kepentingan itu diganti deportasi ke wilayah koloni. Jadi alih-alih dihukum mati di Inggris, ya lebih baik mereka ini dibuang aja ke Amerika atau ke Australia. Mulanya memang hukuman deportasi ini lebih banyak arahnya ke Amerika ya. Tetapi setelah semakin banyak budak kulit hitam yang diangkut ke Amerika dan tenaga kerjanya itu lebih banyak dari mereka, deportasi ini jadi lebih banyak ke Australia. Makanya Australia sering dikenal sebagai negara yang nenek moyangnya itu orang-orang kriminal begitu ya. Nah ini karena orang-orang yang dideportasi ke sana itu kebanyakan yang seperti ini. Dan dengan cara itulah kebutuhan tenaga kerja di wilayah-wilayah koloni itu terpenuhi. Tetapi kondisi untuk mendeportasi ini bisa dibilang sangat parah. Seringkali tercatat kurang dari 50% yang selamat dalam perjalanan, ya, dari Inggris sampai Australia atau Amerika di kapal. Dan tidak sedikit ini juga yang masih anak-anak. Dan bahkan anak-anak konon juga disebut banyak yang diiming-imingi ya. Supaya mereka mungkin nanti bakal bernasib lebih baik di Amerika atau di Australia, khususnya dari keluarga-keluarga miskin begitu ya. Nah, mereka ini juga yang seringkali menjadi korban dan menjadi objek deportasi. Nah, kondisi yang tidak baik ini juga yang mendorong banyaknya keluhan tentang nasib budak kulit hitam yang dianggap masih lebih baik sebetulnya daripada orang-orang ini. Nah, fenomena-fenomena ini pada akhirnya mendorong kita kepada pertanyaan, ya. Kalau di sesi pertama tadi kita sudah diperkenalkan dengan kemunafikan atau ketidakkonsistenan atau paradoks kontradiksi dalam liberalisme, di mana memuja kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, tetapi pada praktiknya dekat sekali dengan perbudakan. Dan di sesi kedua kita sudah melihat bagaimana
yaitu memang seperti anak kembar siam. Di sesi ketiga kita melihat juga bagaimana itu sebetulnya bukan hanya bagi mereka yang berkulit hitam atau Indian, tetapi bahkan untuk ras kulit putih sendiri itu juga berlaku. Nah, ini menggiring kita pada pertanyaan. Jadi, karakteristik masyarakat yang terbentuk di Inggris dan Amerika itu seperti apa sih sebetulnya? Ya, dan kategori-kategori apa yang tepat untuk memahaminya? Ini akan menuntun kita pada pembahasan di sesi yang berikutnya, di sesi keempat, tentang apakah Inggris dan Amerika itu bisa disebut sebagai masyarakat liberal. Ya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun media sosial kami, YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai berjumpa di sesi-sesi berikutnya.